Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Bagaimana keadaannya di pagi yang cerah ini? Semuanya baik bukan? Mari kita satu dalam doa untuk menerima sorga, yaitu suara gembala. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi yang cerah ini. Tuhan sudah karuniakan hari yang baru, tubuh kami dalam keadaan segar, sehat walafiat. Itu sebabnya kami membuka hati menerima firman Tuhan yang boleh memberikan kepada kami dorongan untuk semakin sungguh-sungguh lagi sebagai pengikut Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu bertobat adalah keharusan. Lukas 10 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Nah saudara, pertobatan adalah sebuah keharusan bagi semua orang. Bukan hanya bagi mereka yang berlaku jahat, tetapi termasuk juga bagi orang percaya, yaitu pengikut Kristus. Mengapa? Karena manusia dilahirkan dalam dosa dengan memiliki kecenderungan hati yang ingin selalu berbuat jahat. Inilah yang disebut dosa warisan. Keberadaan berdosa semua orang yang dibawa sejak lahir, atau yang lain lebih senang memakai istilah dosa asal, seperti tertulis di dalam Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah saudara, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita telah bertobat. Artinya, bertobat bukan hanya berhenti dari segala perbuatan jahat, tetapi mengalihkan arah jalan hidup dari jalan yang tadinya mengarah kepada dosa berbalik kepada jalan yang benar di dalam Kristus. Karena itu pertobatan dimulai dengan hati yang terbuka, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu menjadikan dia sebagai Raja yang berhak memerintah atas hidup ini. Mau bertobat atau tidak mau bertobat adalah sebuah keputusan atau pilihan hidup yang harus diambil oleh setiap orang. Masih banyak orang menyebut diri sebagai pengikut Kristus, lebih suka mengambil keputusan tidak mau bertobat. Pikirnya pertobatan hanya akan mengekang ruang geraknya, tidak bisa hidup sesuka hati, tidak bisa memuaskan keinginan dagingnya. Galatia 5 ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Nah saudara, awal pertobatan pasti terasa berat dan sakit, karena pada proses ini semua kedagingan mulai dikikis. Percayalah, dengan pertolongan dan tuntutan Roh Kudus, kita akan mampu melewati proses yang disebut sebagai kemenangan nantinya. Selagi ada kesempatan, jangan tunda-tunda waktu untuk bertobat. Tuhan Yesus sangat mengecam keras orang-orang yang tidak mau bertobat dengan berkata, celakalah. Nah saudaraku yang kekasih, di dalam ayat mas tadi dikatakan, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Nah saudara, ketika kita bersaksi kepada orang yang masih hidup di dalam dosa, kita mau mengajak supaya dia bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi akhirnya orang itu menolak ajakan kita, apa yang terjadi? Dikatakan, barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, demikian kata Tuhan Yesus, saudara. Nah itu berarti ketika kita sudah bertobat lahir baru, maka kita harus menjadi seperti Kristus, menjadi pemberita kebenaran.
Dan Tuhan menyertai kita, saudara, sampai akhir zaman. Kalau kita mau memberitakan Injil, bahkan Tuhan memberikan kepada kita suatu kuasa. Barang siapa mendengarkan kita, maka ia mendengarkan ke Tuhan Yesus. Tetapi barang siapa menolak kita, ia menolak Tuhan Yesus. Luar biasa bukan, saudara? Itu sebabnya saudara adalah utusan-utusan ilahi yang ada di dunia ini untuk mempertobatkan banyak orang, bukan hanya lewat kata-kata kesaksian, tetapi lebih daripada itu, lewat perbuatan kehidupan kita yang sudah diubahkan menjadi seperti Yesus Kristus. Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Hidup tanpa pertobatan hanya akan menuntun seseorang kepada kehancuran. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, siapapun kami, anggota jemaat, orang Kristen, para hamba-hamba Tuhan, kami harus betul-betul bertobat, yaitu meninggalkan cara hidup yang lama yang sia-sia, dan kemudian kami menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan baru berarti mengeluarkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lewat pertobatan kami yang sudah diubahkan, cara hidup kami yang lama menjadi cara hidup yang baru, sebagaimana Roh Kudus pimpin, maka kami tidak berdiam. Kami menyaksikan kebenaran firman kepada orang lain, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka yang percaya dan menerima Dia akan diselamatkan. Dan satu orang bertobat, kami mendengar firman-Mu, para malaikat di sorga bersorak-sorai mempermuliakan Tuhan Allah. Itu sebabnya ajar kami untuk mau bersaksi dan memenangkan jiwa, bukan hanya dengan perkataan, tapi lewat perbuatan yang sudah diubahkan menjadi ciptaan baru. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan jaga, lindungi, dan pelihara kami. Semua anak-anak kami, Tuhan juga pimpin, pelihara, dan berkati mereka. Kami ingat yang masih sakit, tangan Tuhan menjamah, agar supaya mereka dapat dipulihkan dan sembuh daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, saudaraku. Sampai berjumpa esok hari, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.